Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatami lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya aziz ya jabbar ya rahima bil ibadah. Pengurus masjid yang sama kita hormati, Bapak dan Ibu, ayah bunda, orang-orang tua saya yang saya muliakan, jamaah sekalian, semoga dengan seringnya kita berkumpul di masjid di rumah yang mulia ini, semoga perkumpulan ini kekal sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam ini seperti biasa kita masih Allah berikan kemampuan untuk bisa selalu memakmurkan masjid, baik dengan cara solat berjamaah maupun dengan cara menghidupkan majlis ilmu kita ini. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidaklah seorang muslim, mereka yang berselawat kepadaku, kata Nabi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab selawat dan salam mereka. Sahabat sempat bertanya, bukankah engkau sudah wafat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan setiap jasad para nabi itu dimakan oleh bumi. Jasad nabi itu tidak akan hancur sampai hari kiamat. Jasad Rasulullah itu masih utuh sampai nanti hari yaumul kiamah. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi, wabil khusus lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak hidup beliau saja itu jasad Nabi tidak pernah dihinggapi lalat. Zababatun abadan fi jasmihil hasani. Jadi Nabi seumur hidup tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat kalau bahasa kita namanya langau. Tahu ibu-ibu langau? Langau. Langau hijau. Langau itu hewan yang suka dengan aroma busuk. Dimanapun bangkai itu, langau itu tahu dia. Dia orang yang datang bertakziah pertama. Ya, kalau ada bangkai. Dan kerja langau ini, dia juga menyebarkan penyakit. Kalau ada makanan, kalau sudah dihinggapi langau, itu sudah tidak steril lagi. Jadi kalau minuman kita masuk langau ke dalam, kalau kita masih mau meminumnya, celupkan langau itu baru dibuang. Celupkan dulu, jangan langsung dibuang. Celupkan, buang langaunya, minum airnya. Langaunya tidak usah diminum. Kenapa dicelupkan? Karena pada dua sayap langau ataupun hewan yang dua sayap itu, satu sayap mengandung racun, penawarnya ada di sayap yang satu lagi. Makanya dicelupkan, baru dibuang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin pertemuan kali ini saya akan banyak bercerita. Alhamdulillah, berkat doa Bapak Ibu Ayah Bunda, Ananda sudah selesai melaksanakan ibadah umroh, berangkat tanggal 29 September, pulangnya tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober seharusnya saya sudah ngisi di sini untuk Jumat bulan Oktober, tapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Sampainya saya di bandara Sultan Syarif Kasim, masih dalam bandara, saya dapat berita ada keluarga meninggal di kampung, ya, suami daripada kakak saya. Jadi saya balik lagi ke kampung, ya, berapa hari di kampung, balik ke sini, ada lagi keluarga yang sakit di Taluk kampung istri, balik lagi ke sana. Jadi bolak-balik safar saja Bapak Ibu. Jadi safar. Ya, perjalanan umroh itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Safar umroh itu bagian daripada safar yang berhukum sunat. Safar, kalau orang yang melakukan perjalanan namanya musafir. Kalau safar itu namanya perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan musafir. Maka musafir atau safar itu ada 4 hukum safar. Pertama, ada safar yang berhukum wajib, perjalanan yang hukumnya wajib, seperti perjalanan menunaikan haji, perjalanan pergi membayar hutang, perjalanan pergi menunaikan janji. Itu namanya adalah perjalanan safar yang berhukum wajib. Yang kedua, ada safar yang hukumnya sunat. Sunat, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'akabu ala tarkihi. Berpahala kalau dilakukan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Contohnya adalah perjalanan umrah, hukumnya sunat. Perjalanan pergi bersilaturahim, hukumnya juga sunat. Perjalanan pergi mengunjungi saudara kita yang sakit, hukumnya adalah sunat. Yang ketiga, ada safar yang hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Seperti perjalanan pergi berniaga, pergi berdagang, pergi berjualan, atau pergi belanja, itu hukumnya adalah mubah. Yang keempat, perjalanan yang hukumnya haram, seperti pergi safar untuk bermaksiat. Dia pergi ke Medan menjemput barang seperti narkoba, minuman keras, nanti yang akan dijual di Pekanbaru. Maka ini safar hukumnya adalah haram. Nah, bagi orang yang safar, baik safar yang wajib, sunat dan mubah ini, kalau safarnya itu melebihi dari 2 marhalah, lebih kurang 85 sampai 90 km, maka dia mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah. Ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan bagi orang-orang yang safar ini. Bahkan doa para musafir itu doanya mustajab. Kalau ada jamaah kita akan melakukan safar yang berhukum sunat, maka doa para musafir itu mustajab. Kemudian Allah berikan rukhsah, dispensasi dalam beribadah bagi orang-orang yang melakukan safar. Bagi dia melakukan ibadah puasa, Allah berikan rukhsah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan sakit atau melakukan safar yang melebihi 2 marhalah ini, maka dia boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Itu kalau puasa. Dan solat juga.
Solat bagi orang yang safar ini Allah juga berikan rukhsah. Kenapa ini saya bahas malam ini masalah rukhsah ini Bapak dan Ibu? Ternyata masih banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana cara kita beribadah dalam melakukan safar. Padahal Allah sudah berikan rukhsah dispensasi kalau kita dalam melakukan perjalanan, baik itu perjalanan seperti umroh, baik itu perjalanan pergi pulang kampung yang jarak tempuhnya lebih dari 2 marhalah. Maka bagi kita yang melakukan safar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara solatnya ada 4, Pak. Ada 4 cara solat orang yang safar. Yang pertama, dengan cara dijamak. Jamak. Apa itu jamak? Menggabungkan 2 solat dalam satu waktu. Itu namanya jamak. Solat zuhur kita jamak dengan solat asar. Solat maghrib dijamak dengan solat isya. Kalau solat asar boleh dijamak dengan maghrib? Enggak. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, digabung solatnya, dilakukan dalam satu waktu. Itu namanya jamak. Jamak ada 2. Yang pertama namanya jamak takdim. Takdim. Zuhur dijamak dengan asar, dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Yang kedua namanya jamak takhir. Jamak dilakukan di waktu yang kedua. Zuhur dijamak dengan asar, dilakukan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Kalau kita jamak takdim, maka wajib mendahulukan solat zuhur sebelum solat asar. Itu jamak takdim. Kita nak pergi ke Medan, nyetir dari Pekanbaru, tiba di Duri orang azan zuhur, Allahu Akbar, berhenti. Kita solat zuhur dijamak dengan asar, dahulukan solat zuhurnya. Usalli fardha zuhri jam'an ma'a asrin 4 raka'atin lillahi ta'ala. Ini jamak takdim. Rakaatnya tetap 4, Bapak Ibu. Setelah assalamualaikum lanjutkan salat asar 4 rakaat lagi. Berarti berapa bilangannya? 8. Ini jamak. Yang kedua jamak takhir. Jamak takhir ini dijamak zuhur beserta asar, dilakukan di waktu asar dengan syarat yang pertama, niat menjamak solat itu mesti dipasang di waktu zuhur. Ketika kita nyetir mobil masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, pasang niat. Solat zuhur ini nanti akan dijamak di waktu asar. Itu harus wajib memasang niat ini. Kalau tak dipasang niat waktu itu, maka kita terhitung orang yang melalaikan solat zuhur. Kalau sudah sempat masuk waktu asar, berarti terhitung kita orang yang meninggalkan solat zuhur. Kalau niat tidak dipasang. Andai kata terjadi hal yang buruk, kecelakaan, pendek nyawa kita ini Bapak Ibu, maka terhitung kita meninggalkan solat zuhur. Maka ketika masuk waktu zuhur, pasanglah niat, sengaja aku nanti solat zuhur ini
dijamak di waktu asar. Lanjutkan perjalanan. Masuk waktu asar, berhenti, lakukan solat. Namanya jamak takhir. Solat apa yang didulukan? Solat, ini berbeda pendapatnya. Makanya kemarin jamaah umrohnya asar dulu, maghrib dulu gitu ya. Nah, jangan sampai cakar-cakaran pula Bapak Ibu. Mana yang didulukan Pak? Asar dulu atau maghrib dulu? Kok maghrib? Asar dulu atau zuhur dulu? Sepakat kita? Nah, sepakat. Saya tidak sepakat. Ya, zuhur dulu atau asar dulu Pak? Nah, zuhur. Sepakat kita? Nah, ini ragu-ragu kita. Mana dulu bagusnya ya? Ya, terserah kita Bapak Ibu. Jamak takhir itu terserah. Mau mendahulukan zuhur boleh, mau mendahulukan asar tak ada masalah. Kalau kita datang di situ ternyata orang sedang solat asar berjamaah, orang yang bermukim ikut solat asar berjamaah, setelah itu dikejar atau dijemput solat zuhur yang belum dilakukan. Kalau di situ tidak ada jamaah, kita mau mendahulukan zuhur juga tidak ada persoalan. Kedua-duanya sah karena tertib tidak menjadi syarat dalam jamak takhir. Kalau jamak takdim wajib tertib, zuhur dulu baru asar. Tapi di jamak takhir tidak wajib tertib. Boleh dahulukan zuhur baru asar atau dulukan asar baru zuhur. Yang baik mana? Yang lebih afdol dahulukan zuhur. Ini yang lebih afdol. Dahulukan zuhur di atas asar. Dahulukan zuhur di atas asar karena tertib lebih afdol. Ini jamak takhir. Ini cara yang pertama. Kita boleh menjamak. Kalau kita sudah menjamak, walaupun kita sudah sampai di tempat tujuan dan waktu zuhur, waktu asar belum masuk, kita sudah menjamak di Pekanbaru, siap dijamak salatnya, ternyata sampai di Medan masih jam 2.15, masih panjang waktu asar. Setelah itu masuk waktu asar di Medan, apakah kita masih wajib sholat asar atau tidak? Tidak wajib lagi sholat asar, kan sudah dijamak. Sudah dijamak sholat di Medan, naik pesawat, ya. Setelah dijamak, ternyata sebelum masuk waktu asar sudah sampai di tujuan, maka tak perlu lagi sholat, ya, sholat asarnya, karena sholat zuhur sudah dijamak dengan asar. Kecuali safarnya tak jadi berangkat, kita sudah jamak sholat, ya, tiba di bandara sudah dijamak sholatnya. Ternyata datang pengumuman kepada penumpang yang terhormat, pesawat yang anda tumpangi tak berangkat hari ini, silakan bapak pulang balik. Itu bahasa saya aja Pak. Kalau apa di bandara itu tak ada pakai silakan bapak pulang balik, tak ada. Tak jadi berangkat, ya, ternyata diundur berangkat besok, padahal kita sudah siap jamak. Maka ketika itu kita masih wajib sholat asar. Kenapa? Karena safarnya tak ada. Safar itulah yang membuat kita boleh menjamak. Kemudian yang kedua, di samping kita boleh menjamak karena safar, kita juga boleh mengqasar. Qasar. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsura minas salah.
apabila kalian melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk memotong bilangan salat itu. Surat An-Nisa ayat 101. Mengqasar. Jadi dipangkas bilangannya. Yang 4 jadikan 2. Cuman itu yang boleh dipangkas. Yang 3 jangan jadikan 1,5, tak boleh. Yang 4 aja Bapak Ibu. Yang 4 boleh dijadikan 2. Antaqsuru minas shalah. Falaisa alaikum junahun antaqsuru minas shalawat. Tidak ada dosa bagi kita untuk memangkas bilangan-bilangan salat itu. Jadikan 2. Jangan ragu-ragu. Saya sudah umur saya 65, Ustaz. Baru sekarang saya salat zuhur 2 rakaat. Ya karena Bapak Ibu tidak pernah lakukan. Kenapa tidak lakukan? Karena tidak tahu. Padahal itu rukhsah yang Allah berikan. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Sengaja aku salat zuhur 2 rakaat qasar karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Salat seperti biasa 2 rakaat, salam lanjutkan perjalanan. Nanti sampai waktu asar berhenti lagi, salat asar 2 rakaat lagi. Lanjutkan perjalanan. Maghrib tetap 3, setelah Isya kalau memang masih terburu-buru lakukan qasar. Lakukan qasar, ya, lanjutkan perjalanan. Jadi begitu Allah berikan kita dispensasi Bapak Ibu. Dispensasi. Yang ketiga, ini yang sering kita lakukan, jamak beserta qasar. Dijamak dan diqasar. 2 salat digabungkan jadi 1, dilakukan dalam 1 waktu, kemudian dipangkas bilangannya. Ini jamak beserta qasar. Ini yang sering kita lakukan. Jamak ya, qasar ya. Dan yang terakhir, cara salat bagi orang safar adalah dengan at-tamam, dengan seperti biasa. Kalau bisa lakukan. Perjalanan nanti masuk waktu zuhur, berhenti, lakukan seperti biasa, sempurna 4 rakaat, tidak ada jamak, tidak ada qasar, lanjutkan perjalanan. Nanti asar berhenti lagi, tidak ada jamak, tidak ada qasar, lanjutkan. Itu kalau memungkinkan lakukan. Nanti Bapak kalau mau ke Meksiko kan 14 jam tuh. Mungkin 14 jam. Saya belum pernah juga ke Meksiko 14 jam di atas pesawat. Maka kalau bisa berhenti setiap waktu, bilang sama pilotnya, nih zuhur dulu Pak pilot. Kita sholat dulu, silakan. Nanti asar berhenti lagi. Itu kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukhsah selama safar ini tidak banyak orang yang tahu. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Saya juga melihat ketika melakukan safar, ada perjalanan wisata religi, ibu-ibu, namanya wisata religi. Kalau religi itu berarti kan sakral perjalanannya. Tetapi selama perjalanan sering melalaikan solatnya. Bahkan tertinggal solat gara-gara wisata religi ini. Karena tak tahu. Tak tahu apa itu jamak, tak tahu apa itu qasar, tak tahu apa itu jamak beserta qasar. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah dispensasi bagi orang-orang yang ada kesulitan dalam mengamalkan agama ini. Bagi orang sakit sekalipun Allah berikan rukhsah.
Kita tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Tak sanggup duduk, boleh berbaring. Ya, kalau memang tak sanggup, jangan mengkek, Pak. Dia sebetulnya sanggup, bilang tak sanggup. Dipikulnya kursi dari rumah, tiba di masjid dia sholat duduk. Ini agak aneh-aneh juga nih, Pak. Dia yang mikul kursi di rumah. Itu apa nih, Pak Haji? Kalau tak sanggup lagi sholat berdiri, Ustaz. Tapi dia mikul kursinya. Tiba di masjid, dia duduki kursi itu. Padahal dia sanggup untuk berdiri. Kenapa Bapak duduk di atas kursi? Saya kalau ruku, kalau sujud, rasa nak putus pinggang saya. Sakit. Berarti Bapak ruku dan sujud yang tak sanggup. Berdirinya? Kalau berdiri saya tidak apa-apa. Wajib berdiri. Maka kalau Bapak Ibu mau bawa kursi juga di rumah, kalau memang seperti itu persoalannya, maka wajib berdiri. Taruh kursinya di belakang. Ketika mau rukuk dan sujud, duduklah di atas kursi. Taruh kursinya di belakang, Pak. Karena sholat wajib itu wajib berdiri. Ini yang dijelaskan oleh Imam Abu Suja dalam kitab Fathul Qaribnya. Bagi sholat fardu orang yang mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau dia mampu berdiri kemudian dia duduk, tak sah sholatnya. Karena berdiri itu termasuk rukun di dalam sholat bagi orang-orang yang mampu. Kalau sholatnya sholat fardu. Tapi kalau sholatnya sholat sunat, boleh memilih. Capek-capek sikit duduklah, Pak. Boleh kalau dalam sholat sunat. Tapi dia mendapatkan pahala separuh daripada sholat berdiri. Nah, ini rukhsah, Pak. Silahkan. Kalau memang kita tidak mampu, tapi kita mampu, dibilang tak mampu, Allah tak bisa ditipu. Dia mampu berdiri. Bahkan Mota dia sebelum masuk ke masjid di depan tuh lama berdiri. Mota pula di situ sambil memikul kursi. Jadi anak yang di Jakarta itu sudah pulang. Nampak saya tadi saya tengok nih, baca Al-Fatihah tak sepanjang ini imamnya. Ini Mota depan masjid, Pak, sambil memikul kursi. Sanggup dia berdiri rupanya. Tapi tiba di masjid dia bantai duduk, Pak. Alasan tak sanggup berdiri. Ini anak lebay namanya. Ya, tapi di sini mudah-mudahan tak ada pelakunya nih. Tak ada. Tanya dulu Ustaz masalah jamak kosor ini. Ya. Kalau kita mau pergi safar, apakah bisa kita di rumah waktu sudah masuk zuhur? Kita jamak atau jamak kosor zuhur dan asar, atau jamak zuhur dan asar tapi kita masih di rumah, tapi kita mau berangkat ke Sipiamon. Ya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, kita melakukan safar itu dulu. Keluar kita dari area kita ini, baru nanti kita jamak dan kita qasar. Ya, keluar dulu dari area ini. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Ya, kita keluar dulu dari area kita. Nanti baru kita lakukan jamak beserta qasar. Dia gini, Ustaz. Dia nanti pesawat tuh tidak mungkin atas pesawat kita sholat di sini, pesawatnya sekali berangkat gimana? Nah, boleh kita menjamak saja tapi tidak usah diqasar. Kalau belum ada perjalanan. Kalau kita belum melakukan perjalanan, maka kita jamak saja tanpa diqasar. Karena qasar itu karena sudah melakukan perjalanan, karena di situ ada keterburu-buruan. Jadi kalau ternyata tak jadi berangkat, maka hilanglah hak jamak dan qasarnya. Ini yang kamu. Jadi kalau kita belum melakukan perjalanan itu, tapi tidak mungkin nanti bersolat di sana di perjalanan, kita mesti melakukan di sini, maka dijamak tanpa diqasar. Ya, itu yang rajihnya. Ya, silakan. Ini sejalan. Kita kalau dalam musafir, safar, kita
kita waktu zuhur belum kita ambil, udah niatkan untuk dikosong nanti ataupun dijamak di waktu asar. Tapi tahu-tahu kita sebelum masih masuk asar kita udah sampai di rumah. Baik di rumah kita sendiri, pokoknya pulang dari Sipiawan udah sampai di rumah, apa bisa lagi dijamak itu? Jaraknya 2 marhalah, Pak. Lebih malah. Ya. Udah sampai kita di rumah. Ya, bisa. Karena kita kan jamak takhir ini, Bu. Berarti jamaknya jamak takhir kan, Pak? Nah, jamak takhir itu bisa walaupun kita sudah sampai di rumah, sudah bermukim, karena hak safar kita ada yang tertinggal. Kalau tak dilakukan, meninggalkan sholat zuhur kita, maka dijamak itu boleh. Yang menjadi persoalan rukhsah itu adalah safarnya ini. Nih kita punya 2 kampung nih. Di sini rumah kita juga. Di Medan yang di Siponggor juga rumah bapak. Ya, bermukim pula di situ. Jadi kita melakukan dari sini perjalanan, tiba di situ rumah kita juga. Apakah itu masih safar, masih bisa hak jamak dan qasar? Bisa, karena yang dihitung adalah safarnya ini. Ya, bukan kemananya, bukan berapa lamanya. Walaupun kita sudah jamak di sini, sudah sampai di Medan, baru jam 2 di Medan, tapi sholat asar sudah jamak di sini, enggak masalah. Karena yang dihitung safarnya. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Ini sejarah semua ini. Ya. Ini saya sering jadi masalah ya. Sudah selesai masalah itu. Kalau kita sudah sampai di lokasi tempat safar, katakanlah saya berangkat dari Pekanbaru ke Sipiawan, berapa lama saya bisa limit safar itu, katakan safar? Ya, kalau kita sudah bermukim tak ada lagi safar, Pak. Ya, kalau kita sudah bermukim, sudah bermalam di situ, ya, tak ada lagi hak safar kita. Jangan selama di sana 4 hari tak ada puasa, 4 hari tak ada Jumat, 4 hari sholatnya dijamak semua. Ini sudah tak ada lagi hak safar. Ada pendapat yang dikatakan Ya. 3 hari katanya. Ya. Jadi sholatnya dalam sehari itu cuma 3 kali aja sholat. Subuh 1, zuhur nanti dijamak dengan asar, nanti maghrib jamak dengan isya. 3 hari gitu, 3 kali aja sembahyang. Puasa tak ada sehari pun. Padahal dia sudah bermukim. Kalau kita sudah bermukim, kembalikan hak si mukim. Kita mengalami kewajiban seperti orang bermukim. Sudah wajib sholat Jumat, wajib puasa, dan wajib kita melakukan sholat seperti biasa. Karena yang tak wajib Jumat, tak wajib puasa itu adalah orang-orang yang safar, musafir. Ya kalau sudah bermukim tak ada lagi Bapak Ibu. Ya, kalau sudah bermukim. Ya. Jadi kembali yang kepada yang tadi Bapak Ibu, rukhsah itu bukan untuk dimain-mainkan. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya ilat seperti berdiri tadi, kalau memang betul-betul tak mampu berdiri silahkan duduk. Tapi kalau kita mampu berdiri, jangan pernah duduk dalam solat fardu. Tak sah solatnya. Ini kata Imam Abu Suja dalam kitab Fathul Qarib, atau Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita punya ilat dalam berwudu. Saya punya penyakit Ustaz, menetes terus dia. Ya, karena klepnya itu udah bocor. Netes, kalau batuk keluar netes. Itu memang sudah penyakit. Apakah setiap menetes saya beruduk, setiap menetes dia saya beruduk sampai putih mukanya? 7 kali beruduk. Ya, tidak usah. Agama tak pernah menyulitkan. Agama itu fleksibel. Bapak siapkan pempes di rumah. Berwuduk di rumah pakai pempes, kita hanya tinggal mengganti niatnya dalam berwuduk. Mengganti niat. Kalau kita sehat seperti ini, niat kita boleh antara yang 3 ini. Salah satu 3 ini sah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi lillahi ta'ala. Sengaja aku berwuduk mengangkatkan hadas karena Allah Ta'ala. Sah. Nawaitul wudu'a li istibahatis salati lillahi ta'ala.
sengaja aku berwudu agar bisa melaksanakan salat karena Allah Subhanahu wa taala, sah. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sengaja aku berwudu karena Allah Subhanahu wa taala, sah. Kalau kita yang sehat, silahkan pilih, bapak ibu pilih yang mana. Tapi kalau kita yang sakit, maka cara berwudu niatnya cuma satu yang ini. Nawaitul wudu'a listibahatis salati lillahi ta'ala, sengaja aku berwudu agar bisa melaksanakan solat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh memakai liraf'il hadasi, sengaja aku berwudu menghilangkan hadas karena Allah, maka itu tak boleh. Kenapa? Karena hadas kita tidak hilang. Hadas itu kan masih di situ, Pak. Najis itu kan masih di situ. Kita kan pakai kateter, kita kan pakai pempes, maka tak boleh liraf'il hadasi, maka dipakai listibahatis shalah. Maka kalau menetes dia, biarlah dia menetes, asal tidak mengotori pakaian yang lain dan juga tempat sholat, maka silahkan pakai pempes. Tapi kalau udah penuh pempes itu gantilah, udah panjang dia ke bawah gini, jangan itu juga dipakai, ganti lagi. Kalau udah penuh, ini nak pula mentang-mentang boleh kayak gitu, ndak diganti-ganti pempesnya. Ya, udah panjang dia ke bawah, ganti pempes. Nah, gimana? Nah, buang angin ini Bapak Ibu, apakah itu kategori penyakit atau tidak? Kalau dia memang kategori penyakit yang tak bisa ditahan, maka termasuk kategori yang tadi. Karena banyak macam-macam penyakit. Ada penyakit yang pendarahan, kayak ambeien yang tak bisa, ya maka itu penyakit juga. Bagi perempuan ada pendarahan yang tak mau berhenti, atau keputihan, itu penyakit juga. Atau buang angin yang tak bisa. Dia bapak itu memang udah pelong aja, dia keluar tidak keluar dia tidak tahu. Dia tahunya baru setelah aromanya ada, baru dia tahu. Dia tidak berbunyi-bunyi dia, Pak. Kalau yang masih berbunyi itu masih tahu lah dia, Pak. Ini tidak ada bunyinya. Dia cuman ya setelah keluar apanya aroma, baru dia keluar rupanya. Berarti dia terbuka terus, Pak. Kalau ini penyakit ini, Pak, nah itu boleh. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tentang rukhsah ini. Ya, alhamdulillah saya melihat di sini juga sedang hidup majelis ilmu ini termasuk fikih. Mari Bapak Ibu kita tanyakan kepada guru-guru kita. Kenapa ini saya angkat sedikit Bapak Ibu? Karena kasihan saya melihat ada jamaah kita ketika safar, dia tidak tahu apa yang dia mesti dia lakukan. Padahal dia sudah punya hak untuk menjamak solat itu, tapi tidak dijamaknya karena dia tidak pernah melakukan. Dia paksakan di atas pesawat semuanya, tayamum di atas pesawat, kemudian solat di atas pesawat. Apakah sah? Sah, tapi alangkah baiknya tadi dijamak di bandara kan bisa. Dijamak di bandara kita tidak mesti tayamum. Setelah kita jamak kita langsung perjalanan. Nanti masuk waktu maghrib kita niatkan dijamak nanti dengan isya, kan bisa nanti kalau di Madinah kan bisa di Madinah kita solat isya. Kan maghrib sudah sampai di Madinah. Nah, ini karena kita kurang ilmu. Ketika Allah berikan rukhsah, kita tidak bisa memakainya dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.